Usai menolak membayar tagihan makan di sebuah kafe di Tanah Abang, Jakarta, seorang WNA diketahui tak memiliki izin tinggal. WNA tersebut akan dideportasi. Saat ditangkap, warga negara Inggris ini tidak bisa menunjukkan dokumen izin tinggal berupa paspor dan visa. Ia diketahui masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dengan menggunakan visa liburan. Kini pelaku ditahan di rumah detensi imigrasi Kalideres, Jakarta Barat. Pihak imigrasi akan mendeportasi pelaku ke negara asalnya, Inggris. You can payment way. No payment. Why? Yang bersangkutan dibawa ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta guna menjalani pemeriksaan administratif dan pendalaman terkait dokumen perjalanan, izin tinggal, serta klarifikasi atas informasi viral yang berkembang di masyarakat. Terhadap yang bersangkutan dilakukan tindakan perdetensian di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Pendetensian tersebut merupakan langkah administratif yang dilakukan sambil menunggu proses tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian di negara asal. Saudara, 2 orang tertembak peluru jasar di Universitas Negeri Padang pada Selasa sore. Kedua korban yang mengalami luka tembak langsung dibawa ke rumah sakit. Insiden dugaan peluru nyasar kembali mengguncang kampus Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Selasa sore, suasana di kawasan rektorat mendadak panik setelah seorang mahasiswi dan temannya terkapar di trotoar rektorat kampus Universitas Negeri Padang akibat terkena tembakan di bagian tangan dan paha. Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Hermina Padang untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah menjalani penanganan awal, kedua korban kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Tentara Reksodi Wiryo Padang. Berdasarkan informasi awal, kedua korban diduga menjadi korban peluru nyasar saat di waktu yang bersamaan sedang berlangsung latihan menembak oleh personel YTP 897 Singgalang di lapangan tembak Kelapai yang berjarak sekitar 800 meter dari lokasi kejadian. Ada 2 saudara kita, mungkin warga kita, masyarakat kita yang terkena peluru nyasar. Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Nah, itu yang pertama yang perlu kami jelaskan bahwa memang benar dan pada saat yang bersamaan juga ada pelaksanaan latihan. Rabu pagi TNI melakukan olah TKP dengan menelusuri jalur proyektil untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut. Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus serupa yang pernah terjadi di kampus Universitas Negeri Padang, yaitu pada tahun 2010, 2017, dan 2020. Bersama-sama lah TNI, ya kita nggak tahu apakah ini memang dari TNI atau di mana, kita tidak tahu kan untuk penyelidikan. Dan jelas ini kejadiannya di Universitas Negeri Padang dan korbannya menimpa mahasiswa UNB. TNI masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang melukai 2 warga sipil tersebut, sekaligus mengevaluasi prosedur keamanan latihan menembak di kawasan sekitar kampus. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Informasi lain, Saudara, 4 terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus dituntut 2 tahun 6 bulan penjara oleh Auditor Militer 208 Jakarta. Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus berlanjut di Pengadilan Militer 208 Jakarta dengan agenda tuntutan. Keempat terdakwa dituntut kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan. Auditor meyakini keempat terdakwa terbukti bersalah karena melakukan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Sebelum memasuki tahap tuntutan, Majelis Hakim telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap para saksi dan terdakwa. Dengan hukuman atau tidak? Pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 2, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 3, pidana penjara 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 4, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani.
Saudara, aksi warga pengatur jalanan tak resmi alias Pak Ogah kian meresahkan warga. Karenanya Satpol PP merazia sejumlah Pak Ogah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas Satpol PP Kecamatan Cengkareng menyisir sejumlah ruas jalan, diantaranya kawasan Kapuk, Cengkareng, dan Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Saat ditangkap, sejumlah Pak Ogah berupaya kabur, namun gagal karena petugas berhasil menggelandang 14 Pak Ogah ke mobil petugas. Usai terjaring razia, mereka dibawa petugas ke Panti Sosial Kodoya, Jakarta Barat untuk menjalani pembinaan. Tadi terjaring 14 orang untuk yang di wilayah Kapuk di Metro yang kemarin masuk media sosial. Tertangkap 3 orang. Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah melaporkan dengan berbagai macam kanal yang ada sehingga kami cepat melakukan respon. Saudara, seorang emak-emak nekat berkendara melawan arah saat melintas di kawasan Tugu Batu, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Anggota polisi yang mengatur lalu lintas sampai harus memohon agar berkendara di jalur yang sudah ditentukan. Ada-ada saja kelakuan emak-emak satu ini. Ia berkendara sepeda motor dan melawan arah di kawasan Tugu Batu, Sawangan, Depok pada Senin kemarin. Meski ada polisi, namun ia tetap ngotot melawan arah. Tak hanya itu, ia juga berkendara tanpa menggunakan helm. Petugas bahkan sampai memohon agar pengendara berputar ke jalur yang sudah ditentukan. Anggota kami sudah melaksanakan giat pengaturan di Simpang Permen, mengantisipasi supaya jangan ada lawan arus. Mengingat kenapa lawan arus? Karena jembatan di situ dibangun, dialihkan ke bawah. Kami menekan rekayasa lalu lintas. Nah, pihak kami sudah mengimbau kepada pelanggar bahwa itu suruh balik, tapi ibu itu nggak mau balik. Tetap pihak kami udah mohon nggak bisa apa boleh buat. Ibunya udah terkadang kesel bagaimana gitu. Anggota kami tetap melayani masyarakat dengan humanis. Polisi mengimbau warga agar tidak melawan arah karena dapat membahayakan keselamatan pengendara. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV Depok, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Iran tembakan rudal ke arah Kuwait dan Bahrain menargetkan aset militer Amerika Serikat.